Bab 515, Bernasib sial. Sean merasa benar-benar tidak nyaman dengan jas itu. Tuan Buller sedikit mengerutkan kening, lalu menatap Sean dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Wush." Sean melemparkan jaketnya dengan santai ke lantai dan dengan santai membuka kancing di kerahnya. "Yang aku maksud adalah, kamu yang mengatakan semua omong kosong di hadapanku ini siapa?" Tepat saat Sean menyelesaikan kalimatnya, tangannya terayun memberikan tamparan kejam di wajah Tuan Buller. Plak! Dengan suara tamparan yang terdengar jelas dan menggema, Tuan Buller terlempar mundur. Sret! Harry, Diana, dan yang lainnya tanpa sadar mundur selangkah. Tidak ada satu pun dari mereka yang menyangka Sean akan memulai pertarungan begitu saja, dan mereka juga tidak membayangkan bahwa Sean akan punya nyali untuk memukul Tuan Buller. Semua orang di sana memikirkan hal yang sama dalam pikiran mereka. Tamatlah riwayatnya. Pemuda bernama Sean itu bernasib sial. Mengingat status Tuan Buller, dia tidak pernah dipukul seperti itu. Serangan Sean tentu sama saja dengan menandatangani surat kematian untuk dirinya sendiri. Sean tidak akan meninggalkan klub dalam keadaan utuh hari itu. Seperti yang mereka duga, setelah Tuan Buller terlempar, orang-orang yang dipimpin olehnya segera menyerang Sean bahkan tanpa menunggu perintah apapun. Beserta 10 petugas keamanan eksternal itu, Sean langsung dikelilingi oleh lebih dari 30 orang. Pertarungan dimulai tanpa peringatan apapun. Sementara itu, tanpa mereka sadari, sudah ada hampir 100 orang lainnya yang mengelilingi mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pelanggan klub yang datang untuk menonton pertunjukan ketika mereka mendengar keributan. Wah! Siapa bajingan itu sampai membuat masalah di klub Tuan Felix? Itulah. Tamatlah riwayatnya. Semua orang mulai berbincang satu sama lain. Sementara itu, Diana dan Harry terdiam. Bu! Plak! Brak! Sean memasang tatapan mengejek pada matanya sambil memutar tubuhnya dengan cepat. Dengan ayunan cepat pada tangan kanannya, wajah 3 pria langsung dipukul olehnya. Ketiganya langsung terlempar ke pinggir ruangan. Setelah mendarat, salah satu dari mereka memuntahkan 2 gigi gerahamnya dari mulutnya yang berlumuran darah dan merasa pusing. Pukulan Sean membuat mereka merasa seolah-olah ditabrak mobil. Mereka merasa kepala mereka akan meledak. Tubuh mereka kehabisan tenaga, dan seketika mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ya ampun! Dia adalah seorang ahli bela diri. Pantas saja dia sangat kurang ajar. Sepertinya dia benar-benar punya sesuatu yang hebat dalam dirinya. Hehe, dia benar-benar kalah jumlah. Dia tidak akan memenangkan pertarungan ini. Setelah kerumunan itu pulih dari rasa heran, mereka sekali lagi mencibir. Tidak peduli seahli apapun Sean, dia tetap saja melawan lebih dari 30 orang. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka semua? Itu tidak mungkin. Orang-orang di kerumunan itu terus menyaksikan dengan pandangan meremehkan saat mereka berbincang satu sama lain. Namun, saat pertarungan itu berlangsung, ekspresi wajah para penonton itu mulai berubah. Pada akhirnya, semua orang perlahan terbungkam. Sean seperti sedang bersenang-senang saat sendirian menangkis lebih dari 30 pria tanpa berkeringat. Pada setiap serangan Sean, seseorang akan jatuh. Tidak ada yang berhasil menangkis serangannya. Sementara, para pria yang bertarung melawan Sean itu semuanya berteriak kesakitan. Mereka semua adalah pria petarung. Dari mana Sean mendapatkan kekuatan sebanyak itu? Kenapa rasanya begitu sakit saat serangannya mendarat pada mereka? Satu pukulan di dada mereka sudah cukup untuk membuat mereka tercekik dan kehilangan napas. Terlebih lagi, setiap serangan Sean tampak mantap, cepat, dan tepat.
seolah-olah aliran seluruh pertarungan berada dalam kendalinya. Kepercayaan diri yang Sean tunjukkan membuat gadis-gadis di antara penonton merasa seolah-olah hati mereka tercuri. Dia sangat kuat dan jantan. Aku ingin nomor ponselnya, tapi kurasa dia tidak akan selamat dari ini. Bagaimanapun, dengan menyinggung Tuan Buller, tentu dirinya akan menemui akhir yang mengerikan. Beberapa gadis yang berdiri di samping terlihat berbisik-bisik. Bu. Sean tidak terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali dia menyerang, beberapa petugas keamanan pun pingsan. Pertarungan selesai dalam waktu 5 menit. Sementara itu, para penonton berubah dari meremehkan, terkejut, lalu akhirnya terbelalak ketakutan. Apa yang baru saja mereka saksikan? Itu bahkan lebih seru daripada adegan pertarungan dalam film. Jika mereka tidak menyaksikannya secara langsung, mereka tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa seseorang dapat membereskan lebih dari 30 orang sendirian. Lagi pula, semua yang terjadi itu tepat di hadapan mereka. Sean menghadapi hampir 40 pemuda sendirian dan melumpuhkan mereka semua, sementara kondisi Sean sendiri tetap tidak terluka sepanjang pertarungan. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Semua orang menutup mulut rapat-rapat karena tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Diana memegangi tangan Harry dan mau tidak mau mundur ke belakang. Lagi pula, dia hanya seorang gadis dengan mulut kasar. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Pertarungan Sean dengan orang-orang tadi adalah hal yang nyata. Suara retakan tulang terdengar keras dan jelas. Terlihat lebih jelas bagi mereka bahwa semua yang baru saja terjadi bukanlah film. Diana ketakutan. Dia bisa merasakan rasa takut menembus setiap serat tubuhnya. Dengan serangan Sean yang mengerikan, dia bahkan tidak akan selamat dari satu tamparannya. Saat itu, Harry ingin memamerkan kejantanannya. Namun, ketika dihadapkan dengan kehadiran Sean yang mengintimidasi, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menatap mata Sean. Sean berjalan maju perlahan dan menatap lurus ke arah Tuan Buller, lalu bertanya, "Di mana Felix?" Aku. Tuan Buller terbelalak menatap Sean. Rasa takut memenuhi matanya. Bab 516, siapa bosnya? Seseorang yang bekerja di dunia hitam seperti Tuan Buller akan bertemu dengan banyak orang yang kejam. Dia sendiri adalah salah satu orang seperti itu. Namun, dia belum pernah melihat orang sekejam Sean. Orang yang suka berkelahi takut pada orang yang nekat, dan orang yang nekat takut pada orang yang pemberani. Namun, orang yang pemberani bahkan mungkin takut pada orang seperti Sean yang memiliki tatapan tajam dan karisma yang luar biasa. Apa kantornya berada di lantai 2? Sean menatap Tuan Buller dan bertanya lagi. Mata Tuan Buller terbelalak lebar, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Sean menyeringai licik, lalu berbalik dan masuk ke dalam klub. Kali ini, tidak ada yang berani menghalangi Sean. "Tuan Buller, aku akan memanggil lebih banyak bantuan!" teriak salah seorang pemuda. Pemuda itu menyeka darah dari mulutnya dan mengeluarkan ponselnya. Wush! Tuan Buller mengulurkan tangan dan menghentikan pemuda itu. Dia kemudian masuk ke dalam klub dengan ekspresi muram. Yang lain tanpa sadar pun mengikuti. Semuanya ingin melihat apa yang akan Sean lakukan selanjutnya. Harry dan Diana saling bertukar pandang dan melihat tatapan penuh pertanyaan di mata satu sama lain. Sayangku, ayo kita pergi. Sean tidak akan berhasil selamat dari yang satu ini," kata Harry sembari menggaruk kepalanya. Dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Jika Sean memutuskan untuk memukuli mereka sesuka hati, Harry tidak akan bisa melawan. "Ayo pergi!" Tanpa ragu,
Diana langsung menyetujuinya. Saat itu, Diana juga terguncang secara mendalam setelah melihat kekuatan Sean. Dia juga tidak berani berada di situ lebih lama lagi. Di dalam klub, Sean melewati koridor dan langsung melewati lantai dansa di tengah klub. Pandangan matanya tidak berkelana ke sana kemari pada situasi itu. Meskipun itu sudah dini hari, ada cukup banyak pria dan wanita muda menari diiringi musik rock bertempo lambat. Sean berhenti, lalu melihat jalan sempit di hadapannya. Setelah itu, dia langsung menuju ke atas tangga yang lebar. Lebar tangga itu 10 kali lipat dari tangga pada umumnya. Letak tangga itu berada tepat di belakang lantai dansa. Desainnya membuatnya seperti serangkaian anak tangga menuju singgasana. Sean naik dengan posisi tangan di belakang punggungnya. Beberapa petugas keamanan berjas hitam mendekatinya dan berkata, "Pak, lantai 2 adalah tempat pribadi. Anda tidak bisa masuk kecuali Anda memiliki undangan. Jika Anda ingin menuju ke lantai yang lebih tinggi untuk mencari hiburan lain, silakan naik lift di sana." "Bu." Sean menggampar petugas keamanan itu tanpa mengatakan apapun. Petugas keamanan itu langsung jatuh ke lantai dan terguling menuruni tangga. Musik di lantai dansa berhenti. Lebih dari 100 orang yang menari baik pria maupun wanita menoleh menatap Sean. Dari tempat mereka perlu mendongakkan kepala ke atas untuk melihat Sean yang berdiri di anak tangga. "Pak, apa Anda di sini untuk membuat masalah?" Seketika itu juga, selusin atau lebih petugas keamanan menyerbu ke arah tangga. Tanpa berhenti, Sean dengan santai terus menaiki tangga. Semua petugas keamanan yang berhasil sampai di sebelah Sean terlempar jatuh karena tamparannya tanpa terkecuali. Satu persatu dari mereka terguling menuruni tangga seperti kelereng yang berserakan. "Astaga! Itu luar biasa! Apa dia mencoba membuat onar di markas Tuan Felix? Dia pasti sudah bosan hidup. Hei, aku berani bertaruh bahwa kakinya akan patah 3 menit lagi dan dia akan terguling menuruni tangga itu." Sekelompok orang di lantai dansa mengejek Sean. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi di luar. Namun, apa yang bisa mereka lakukan meskipun mereka tahu? Saat itu, Felix adalah bos besar di dunia hitam. Kata-katanya adalah hukum. Bahkan, tokoh-tokoh terkenal di kota Riverfall harus menghormatinya, apalagi remahan kecil seperti Sean. Kalau Sean bukan anak dari sosok paling kuat di kota Riverfall, dia tidak akan berhasil bertahan sampai besok setelah membuat masalah di markas Felix. Sean menginjakkan kaki di undakan tertinggi tangga itu, lalu menghilang dari pandangan orang-orang di kerumunan. Sementara itu, orang-orang di bawah itu menunggu Sean terlempar ke bawah setelah kakinya patah. Di lantai 2, Sean berbelok ke arah koridor dan memeriksa. Setelah itu, dia langsung menuju ke ruangan terjauh di koridor itu. Pada saat yang sama, lebih dari 100 pria kekar berdiri di kedua sisi koridor. Pria-pria kekar ini terlihat lebih mengintimidasi daripada para pemuda yang berdiri di belakang Tuan Buller tadi. Semuanya setidaknya berusia 30 tahun. Mereka adalah bawahan Felix yang berjuang bersamanya selama bertahun-tahun. 100 pria yang berdiri di kanan dan kiri itu memperhatikan Sean dalam diam. Sementara Sean bahkan tidak mau repot-repot melihat mereka. Dia memancarkan auranya di hadapan mereka. Sesaat, semua aura dari 100 pria itu samar-samar malah dikalahkan oleh aura milik Sean. Sean berjalan ke ujung terjauh koridor, tetapi orang-orang kekar itu tetap tidak bergerak. Tidak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa. Brak! Sean melihat pintu yang tertutup rapat di hadapannya, lalu menendangnya hingga terbuka. Seperti yang diharapkan, Felix sedang berada di kantor. Namun, pada saat itu, dia berdiri di dekat jendela dan kedua tangannya memegang ambang jendela,
sementara kaki kanannya sedikit terangkat dari lantai. Sepertinya Felix tengah berusaha melompat keluar jendela. Mendengar pintu didobrak, Felix langsung berbalik dan tatapan matanya bertemu dengan tatapan mata Sean. Ekspresi wajahnya dipenuhi dengan rasa takut yang memalukan. Sementara itu, tatapan merendahkan dalam sorot mata Sean semakin kuat. Seperti yang diharapkan, perkiraannya mengenai Felix tepat. "Tuan Felix, Anda sedang berlatih yoga?" Sean berjalan maju perlahan dengan tatapan mata mendalam. Tuan Lane, kapan Anda tiba?" Felix segera menjauh dari jendela dan berjalan ke arah Sean. "Wesh!" Sambil mencibir, Sean tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia menjambak rambut Felix dan mendorongnya ke bawah. Dengan dorongan kuat itu, kepala Felix langsung terdorong ke bawah setinggi pinggang Sean. "Tuan Felix!" Para pria kekar di koridor segera berusaha menyerbu masuk. "Enyahlah!" Sean berteriak dengan sorot mata sedingin es. Felix mengertakkan gigi dan memerintahkan, Kalian tunggu di luar!" Sejenak, para pria kekar itu mengernyit tanpa suara sebelum akhirnya berdiri di dekat pintu tanpa mencoba masuk kembali. Dengan rambut berada dalam genggaman tangan Sean, Felix dengan hati-hati berkata, "Tuan Lane, saya tidak tahu apa kesalahan saya, tapi karena Anda mengatakan bahwa saya yang salah, maka itu pasti salah saya." "Silakan tentukan hukuman dari Anda. Anda tidak tahu?" Sean mencemooh, lalu mengangkat kaki kanannya dan menghantamkannya ke wajah Felix. "Bu!" Lutut Sean benar-benar menghantam wajah Felix dan seketika Felix mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. "Tuan Felix!" Orang-orang kekar di luar pintu ingin menyerbu masuk sekali lagi. "Kalian para bawahan harus diam saat tuan kalian sibuk." Tanpa berbalik, Sean menambahkan, "Satu langkah saja, tamat riwayat kalian." Kata-kata itu membuat semua orang ketakutan. "Anda tahu saya ada di sini dan Anda berusaha bersembunyi dari saya. Apa Anda mengirim manusia sampah itu untuk menunjukkan siapa bosnya di sini? Apa Anda kira begitu?" Sean memasang sorot mata jahat di matanya. Mata Felix terbelalak lebar setelah Sean menyelesaikan ucapannya. Felix tidak pernah menyangka Sean akan melihat sisi aslinya seperti itu. Bab 517, orang baik seharusnya tidak menjadi pemimpin. "Tuan Lane, saya tidak melakukannya." "Saya?" Belum sempat Felix menyelesaikan kalimatnya, kepalanya sudah ditekan ke meja oleh Sean. "Yang paling membuat saya kesal adalah seseorang masih mencoba membohongi saya padahal kebenarannya tidak dapat disangkal lagi." Sean meraih asbak di atas meja dan dengan sorot mata kejam dia menghantamkannya. "Bu! Bu! Bu!" Dengan 3 kali hantaman berturut-turut, kepala Felix langsung berdarah. Namun, pria yang dianggap bos besar dunia hitam kota Riverfall itu tidak berani bergerak atau berjuang pada saat itu. Felix menelan semua rasa sakitnya dengan patuh begitu saja. Orang baik seharusnya tidak memimpin dan orang benar tidak mencari keuntungan. Di mata Theo dan yang lainnya, Sean memang seorang jenderal yang terhormat. Namun, bukan berarti bahwa Sean orang yang baik hati. Jika dia tidak punya sifat kejam, bagaimana bisa dia memimpin jutaan tentara? "Tuan Lane, semua anak buah saya ada di sini. Bisakah Anda setidaknya membiarkan saya mendapatkan rasa hormat?" Tanya Felix seraya mengeratkan giginya untuk menahan rasa sakitnya. "Rasa hormat? Anda tidak berhak mendapatkan itu. Rasa hormat itu dicari. Anda berani tawar-menawar mengenai rasa hormat di depan saya.
Selain itu, rasa hormat diberikan satu sama lain di antara orang-orang yang setara. Apa Anda setara dengan saya? Sean bertanya pelan dengan ekspresi wajah sedingin es. Wash. Saat Felix tertegun, wajahnya pucat pasi. Dia tidak akan berani mengaku sebagai tandingan Sean. Siapapun bisa dianggap setara dengannya atau di bawahnya, tapi jelas bukan Sean. Dia selalu hanya menjadi bawahan di depan Sean. Untuk selamanya, dia hanya akan menjadi kacung. Bagaimana bisa seorang kacung menuntut rasa hormat dari tuannya? Sepertinya kamu akhirnya mengerti. Sean perlahan mengalihkan pandangannya dan kembali memukul Felix dengan asbak. Bu. Asbak itu terus menghantam Felix, dan luka di kepala Felix terus-menerus mengeluarkan darah. Tuan Felix. Beberapa pria kekar di luar pintu sudah tidak tahan lagi dan langsung menyerbu ke dalam kantor. Mereka langsung menyerang Sean. Kali ini, Felix tidak menghentikan mereka. Sean menyunggingkan senyum dingin. Dengan tangan yang masih memegangi rambut Felix, dia berbalik untuk menghadapi para pria kekar itu. Bu. Salah satu pria kekar melayangkan pukulan ke arah Sean, tapi ditangkap dengan kokoh oleh Sean. Setelahnya, telapak tangan Sean membuat gerakan memutar dan menarik lengan pria itu hingga seperti bentuk pretzel. Krak! Suara tulang yang patah diikuti dengan jeritan kesakitan yang terdengar mengerikan dari pria itu. Teriakan yang menyayat hati itu menyebabkan orang-orang lainnya tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Bu! Sembari memutar tubuhnya, Sean kembali mengirimkan pukulan ganas yang menyebabkan wajah pria kekar itu berlumuran darah seketika. Pria itu segera saja jatuh berlutut. Sean tidak melepaskan Felix selama pertarungan dan hanya menggunakan satu tangannya untuk bertarung. Swoosh! Belum sempat penonton bereaksi, lengan Sean yang bebas sudah terulur sekali lagi. Sret! Secepat kilat, dia menangkap leher pria kekar di sebelah kirinya. Ketika tersadar, 100 lebih pria kekar itu menyerang Sean sekali lagi. Namun, di saat berikutnya, semua orang tiba-tiba berhenti saat menatap Sean dengan mata terbelalak. Apa yang mereka lihat? Tubuh seorang pria yang ditangkap oleh Sean sedang bergerak ke atas. Tumitnya perlahan terangkat seolah sedang berusaha berdiri dengan jari kakinya. Itu mungkin tidak berarti banyak, tapi yang paling mengejutkan mereka adalah ketika tubuh pria itu terus naik, sampai semua jari kakinya tidak lagi menyentuh lantai. Bahkan kemudian, tubuhnya terus naik. Bagaimana bisa tubuh seseorang terus naik tanpa titik tumpuan? Wush! Tatapan mereka semua langsung tertuju ke telapak tangan Sean. Sean sedang mencibir saat itu. Satu tangannya menjambak rambut Felix, dan tangan yang satu lagi menjepit tenggorokan pria kekar itu. Wajah pria itu memerah saat dia berjuang terus-menerus karena kesulitan bernapas. Namun, telapak tangan Sean seperti cengkeraman alat penjepit sehingga menjepit dengan erat. Sean baru saja mengangkat orang dewasa yang berat badannya tidak kurang dari 79 kg hanya dengan satu tangan. Oh, astaga! 100 lebih pria kekar itu semuanya terbelalak saat langkah mereka terhenti karena menyaksikan itu dengan ngeri. Felix yang rambutnya masih tergenggam di tangan Sean melihat pemandangan itu juga. Matanya dipenuhi dengan rasa takut yang memalukan. Apa itu bisa dilakukan manusia? Yang dapat Felix ingat tentang Sean hanyalah saat Sean berada di atas kursi roda. Terakhir kali Felix melihat Sean berada di kursi roda dan bahkan tidak bisa melakukan hal sederhana seperti berjalan-jalan. Itulah alasan Felix berpikir Sean hanya memiliki pendukung yang kuat tetapi tidak berhak untuk memerintah dirinya. Namun, pada saat itu, pikiran-pikiran itu hancur berkeping-keping. Felix tidak mengerti bagaimana seseorang yang tadinya membutuhkan kursi roda untuk berkeliling bisa sembuh total
dan bahkan memiliki kekuatan untuk mengangkat tubuh seorang pria dewasa dengan satu tangannya hanya dalam beberapa hari yang singkat. Felix ketakutan, tapi dia sendiri juga bersedia tunduk. Seluruh kantor menjadi sunyi senyap. Bab 518, sebuah pelajaran untuk diingat. Brooke. Sean melepaskan genggaman tangannya. Pria kekar itu jatuh ke lantai dan segera meletakkan tangannya di lehernya sambil menarik napas dalam-dalam selama beberapa kali. Setelah itu, tidak ada dari mereka yang berani bergerak melawan Sean lagi. Berlutut! Kalian semua! Beraninya kalian bergerak melawan Tuan Lane! Berlutut sekarang juga! Dengan teriakan tiba-tiba dari Felix, 100 lebih pria kekar itu berlutut dengan patuh. Brooke! 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 Dalam sekejap, semua orang berlutut di hadapan Sean. Kantor yang luas itu terisi penuh. Karena Sean menjambak rambut Felix, Felix tidak dapat berlutut. Namun, saat itu, posisinya jauh di bawah Sean. 100 lebih orang di kantor harus mengangkat kepala untuk melihat Sean, seolah-olah mereka adalah pejabat pengadilan yang menghormati kaisar. Tuan Lane, saya salah. Saya benar-benar minta maaf. Felix terus menunduk tanpa bergerak saat memohon. Siapa aku bagimu? Sean menurunkan pandangannya menatap Felix. Felix tercengang saat mendengarnya, lalu mulai gelagapan seketika. Anda Tuan Lane. Anda adalah tuan saya. Menurutmu, bagaimana caraku memimpin jutaan tentara di masa lalu? Sean bertanya lagi dengan sorot mata dingin. Pertanyaannya membuat Felix menjadi bingung. Jutaan? Dia tidak bisa memahami maksud di balik pertanyaan Sean. Aku memperlakukan mereka dengan baik dan mendapatkan kesetiaan mereka. Namun, apa kamu pikir aku bisa mengendalikan jutaan orang itu dengan kebaikanku saja? Senyum kejam terukir di wajah Sean saat dia perlahan mengulurkan telapak tangannya yang satu lagi. Tanganku bisa menyelamatkan nyawa, tapi juga bisa menghilangkan nyawa. Dengan mengatakan itu, Sean tidak menunggu respon Felix dan menarik rambut Felix ke atas. Tuan Lane, maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Seharusnya saya tidak bersekongkol melawan Anda. Saya seharusnya tidak mengirim orang untuk menghalangi jalan Anda demi menunjukkan siapa bosnya di sini. Aku benar-benar minta maaf. Tolong ampuni saya. Mata Felix dipenuhi ketakutan. Pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan tangisan kesedihan. Felix awalnya berpikir bahwa dia cukup kuat dan tidak perlu tunduk sebagai bawahan orang cacat. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa orang cacat itu akan dapat berdiri kembali dan menyerang langsung ke markasnya. Sean sudah berjuang sampai ke kantor Felix sendirian dan menjatuhkannya. Felix menyerah. Felix menyampaikan seluruh niatnya. Ini pelajaran yang harus diingat. Sean melepaskan tangannya dan menendang Felix dengan ganas. Bu, kekuatan di balik tendangan itu membuat Felix terjatuh ke belakang. Beberapa pria kekar yang berlutut di sekitarnya pun tumbang saat itu terjadi. Beberapa dari mereka langsung mencoba membantu Felix untuk berdiri. Tunggu di sana dan lihat saja. Teriakan itu berasal dari Felix. Aku melakukan kesalahan dan pantas mendapatkan hukuman. Tuan Lane adalah bosku, jadi sudah sepantasnya dia menghukumku. Aku akan memotong tanganmu jika kamu berani ikut campur. Teriak Felix sambil berbaring terkapar di lantai. 100 lebih pria kekar itu segera menundukkan kepala dan tetap diam. Kamu cukup pintar. Sean menyipitkan matanya dan perlahan berjalan ke depan,
sementara tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Detik berikutnya, Sean melakukan tendangan mendadak, dan tendangan itu mendarat tepat di kepala Felix. Wash! Tubuh Felix meluncur sampai ke koridor luar kantor. Ketika seorang bawahan mencoba memberontak, dia melakukan pelanggaran yang cukup serius. Jika hukuman yang tepat tidak dibuat, segalanya hanya akan menjadi lebih merepotkan di masa depan. Aku ingat bahwa aku pernah mengatakan ini padamu sebelumnya. Sean bicara pelan sambil berjalan ke arah koridor. Sementara itu, sekujur tubuh Felix gemetaran. Namun, dia bahkan tidak berani menghindar dan hanya tergeletak di lantai begitu saja. Kamu adalah cangkir yang aku pegang di tanganku. Jika aku berhenti memegangmu dan membiarkanmu jatuh ke tanah, kamu akan berakhir seperti kepingan-kepingan pecahan kaca. Apa kamu lupa itu? Pada saat Sean selesai mengatakan itu, dia sudah berdiri tepat di depan Felix. Tuan Len, aku masih ingat. Luka di kepala Felix terus mengeluarkan darah, menodai wajahnya yang pucat menjadi merah. Kamu ingat, namun kamu tetap melakukan ini. Bu. Sean kembali memberinya tendangan yang ganas. Wash! Sekali lagi, tubuh Felix terguling jauh. Semua pria kekar di dalam kantor tetap tidak bergerak. Mereka tidak berani sembarangan bergerak bahkan saat mereka mendengar suara yang datang dari luar. Sementara itu, di lantai dansa di bawah, 100 lebih orang telah duduk di sofa sebelah samping ruangan. Dibandingkan menari, mereka lebih tertarik untuk menyaksikan pria muda bernama Sean itu kakinya patah dan terlempar menuruni tangga. Mereka dengan penuh semangat menantikan pemandangan itu. Apa kamu mendengarnya? Ada keributan di lantai atas. Mereka pasti berkelahi. Pantas saja tadi aku melihat Tuan Felix memanggil banyak orang untuk pergi ke atas. Jadi, mereka menunggu orang bernama Sean itu. Harus kubilang, bocah itu adalah petarung yang cukup handal. Semua orang tadi tidak berhasil mencegahnya untuk naik ke atas. Bab 519, sunyi senyap. Oh ya ampun, Sean sangat jantan. Aku menyukainya. Aku tidak ingin melihatnya dipukuli. Pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya sedang mengobrol satu sama lain. Bu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara benturan teredam yang berasal dari atas tangga. Pada saat yang sama, suara itu disertai dengan teriakan menyedihkan. Lihat, itu suara Sean dipukuli. Aku yakin itu. Dia sudah keterlaluan membuat masalah di wilayah Tuan Felix. Dia benar-benar terlalu nekat membahayakan dirinya sendiri. Dia bernasib sial. Dia pasti bernasib sial. Orang-orang di kerumunan berbalik untuk melihat tangga yang lebar. Boom! Suara keras lainnya bisa terdengar. Saat mendengar suara jatuh, orang-orang di kerumunan itu tiba-tiba melihat seorang pria yang wajahnya berlumuran darah terguling turun dari tangga. Pakaian pria itu berantakan dan wajahnya berlumuran darah. Pencahayaan lantai dansa yang terang benderang membuat pemandangan itu semakin terlihat menakutkan. Bruk! Dia berguling sepanjang anak tangga dari yang tertinggi sampai yang terbawah, lalu terkapar di lantai. Astaga! Bocah itu benar-benar dipukuli dengan parah! Ada yang tidak beres. Aku ingat bocah itu tidak memakai jas. Dia hanya memakai kemeja. Apa kamu yakin? Tidak diragukan lagi, ini pasti bocah itu. Tidak mungkin Tuan Felix dihajar habis-habisan, kan? Benarkah? Pandangan semua orang jatuh ke arah pria yang terkapar di lantai. Pria itu terbatuk beberapa kali, lalu kesulitan untuk duduk. Dia kemudian menyeka darah dari wajahnya. Saat melihat raut wajah pria itu, semua orang yang ada di lantai dansa itu hanya bisa ternganga.
Wush! Detik berikutnya, ratusan orang di klub serentak berdiri. Semuanya terlihat ketakutan. Sialan! Tuan Felix! Tuan Buller ikut memperhatikan wajah pria itu dan segera berlari bersama anak buahnya. Enyahlah! Felix berteriak marah sehingga menyebabkan Tuan Buller dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Astaga! Apakah itu Tuan Felix? Tidak mungkin! Ini tidak mungkin terjadi! Tuan Felix sampai dipukuli! Fiuh! Apa aku sedang bermimpi? Semua orang ternganga karena tidak percaya. Segalanya terasa tidak nyata. Felix adalah bos besar di dunia hitam. Dia benar-benar berkuasa dan berpengaruh. Hanya ada segelintir orang yang berani berkelahi dengannya. Sementara, pada saat itu, bos mafia seperti Felix dipukuli habis-habisan di wilayahnya sendiri. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Siapa yang lancang melakukannya? Saat orang-orang di kerumunan itu perlahan tersadar dari kebingungan mereka, mereka tiba-tiba teringat pria muda yang mengalahkan beberapa lusin orang saat menaiki tangga. Hari itu, dia adalah satu-satunya orang yang berjalan ke lantai 2 dan berkelahi. Apa itu berarti dialah yang bertanggung jawab dalam hal ini? Saat memikirkan itu, banyak dari mereka merasakan tenggorokannya bergerak naik turun saat menelan ludah. Setelah itu, mereka berbalik melihat ke arah puncak tangga. Seluruh klub menjadi sunyi. Naik ke sini. Suara yang tegas dan penuh kuasa bisa terdengar dari lantai 2. Di klub yang sunyi, suara itu membelah udara dan terdengar jelas oleh semua orang. Iya. Segera! Felix mengangguk panik dan menyeret tubuhnya yang habis dipukuli untuk menaiki tangga. Dia pun perlahan menyeret dirinya mencapai pegangan tangga. Di lantai bawah, beberapa ratus pasang mata terpaku pada sosok Felix. Mereka benar-benar menatap dengan bingung setelah sosok Felix menghilang dari pandangan mereka. Sialan! Apa ini nyata? Aku pasti sedang bermimpi. Ini tidak mungkin nyata. Banyak pria muda bergumam sendiri saat mereka perlahan duduk. Namun, bahkan sebelum mereka bisa minum untuk menenangkan diri, suara lain terdengar. Setelah itu, Felix terlihat jatuh dari tangga sekali lagi. Bruk! Dia terus terguling sampai mendarat di bagian dasar tangga dan hampir pingsan di tempat. Wush! Mereka yang baru saja duduk kembali berdiri sekali lagi. Tuan Felix! Tuan Buller berteriak sambil menyaksikan dengan mata terbelalak. Siapapun yang mengganggu akan kujadikan santapan anjing! Felix berteriak marah saat tubuhnya gemetaran. Ya? Kami mengerti. Tuan Buller dan yang lainnya mengangguk keras saat mereka berdiri terpaku di lantai dengan ketakutan. Naik ke sini. Suara Sean terdengar sekali lagi. Felix tidak berani untuk merasa ragu. Dia menyeret tubuhnya yang kesakitan dan menaiki tangga lagi. Bruk! Dia pun jatuh sekali lagi. Naik ke sini. Bruk! Dari waktu ke waktu, adegan itu terulang kembali. Itu seolah-olah Sean sengaja melakukannya. Sean ingin Felix mengetahui bahwa dia bisa mengangkat Felix sampai ke posisi ini dan juga mampu mengirim Felix kembali turun ke dasar. Bruk! 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 Dari waktu ke waktu, Felix jatuh dari atas ke bawah. Felix menghabiskan banyak uang untuk membuat tangga megah dan mewah ini layaknya seorang kaisar. Itu adalah pemandangan yang megah untuk dilihat. Namun, hari itu, tangga itu berubah menjadi tangga yang akan merenggut nyawanya.
Darah Felix berceceran di seluruh anak tangga, sementara dia terus terjatuh dari atas ke bawah tangga itu. Pakaiannya berantakan dan tubuhnya berlumuran darah. Saat itu, tubuh Felix begitu mengerikan untuk dilihat. Tidak ada yang berani ikut campur maupun bersuara. Aku bisa membuatmu naik ke tampuk kekuasaan karena kematian Christian. Aku juga dapat membuat orang lain lebih berkuasa darimu. Apa kamu mengerti? Sean berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap lurus mata Felix. Ya, aku mengerti, Tuan Lane. Aku salah. Maafkan aku. Seluruh bagian wajah Felix bengkak dan pakaian yang dikenakannya robek-robek. Meski begitu, dia tidak lupa meminta maaf. Bu. Sean menendang Felix sekali lagi hingga membuat tubuh Felix terjatuh dari tangga dan terhempas ke lantai. Kali ini, Felix pingsan seketika. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantunya. Drap! 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 Suara langkah kaki bisa terdengar, dan pandangan orang-orang di kerumunan perlahan beralih ke puncak tangga. Sean berdiri di sana dan tidak terpengaruh dengan suasana sekitarnya. Pakaiannya rapi dan sopan. Bahkan, rambutnya tidak berantakan sedikit pun. Sean perlahan muncul di hadapan semua orang. Pada saat itu, dia seperti bintang yang bersinar cemerlang di dalam ruangan. Saat melihat ke bawah dari atas tangga, Sean mengawasi ratusan orang di ruangan besar itu. Saat itu, lantai dansa menjadi sunyi senyap.